Pernah gak lo sadar, semakin bertambah umur, semakin sedikit orang yang benar-benar dekat dengan lo. Grup WhatsApp yang dulunya ramai, sekarang lebih sering sepi. Teman nongkrong yang dulunya selalu ada, sekarang mulai sibuk dengan hidupnya masing-masing. Bahkan ada teman yang dulu hampir setiap hari bertemu, sekarang sekedar membalas chat saja terasa sulit. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah ini tanda bahwa hidup kita semakin buruk? Atau mungkin seperti inilah kehidupan orang dewasa. Kalau lo sedang mengalami hal itu, jangan buru-buru menganggap ada yang salah dengan hidup lo. Karena mungkin yang berubah bukan jumlah teman lo, tapi cara hidup lo. Sebelum lanjut chapter pertama, selamat datang di Human Skill. Ironisnya, anak muda hari ini adalah generasi yang paling mudah terhubung. Kita bisa menghubungi siapa saja dalam hitungan detik, bisa melihat kehidupan ratusan orang hanya dengan menggulir layar, bisa bergabung dengan puluhan komunitas, bisa memiliki ribuan pengikut. Tapi di saat yang sama, banyak orang justru merasa semakin kesepian. Kenapa bisa begitu? Karena terhubung tidak selalu berarti memiliki hubungan. Media sosial membuat kita terus melihat kehidupan orang lain, tetapi tidak benar-benar mengenal mereka. Kita tahu mereka sedang liburan, tahu mereka baru membeli motor, tahu mereka baru nikah, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Hubungan berubah menjadi konsumsi informasi, bukan lagi kedekatan emosional, dan perlahan otak kita mulai menganggap itu sebagai hubungan, padahal sebenarnya bukan. Waktu kecil, teman dipilih karena satu kelas, karena satu komplek, karena sering bermain bersama. Tapi ketika dewasa, hubungan mulai dibangun oleh nilai yang sama, tujuan yang sama, cara berpikir yang sama. Karena semakin dewasa, setiap orang mulai berjalan ke arah yang berbeda. Ada yang mengejar karir, ada yang membangun bisnis, ada yang menikah, ada yang masih mencari jati diri, ada yang memilih merantau. Perbedaan arah hidup membuat jarak perlahan terbentuk, bukan karena saling membenci, tetapi karena hidup memang berubah. Ada satu hal yang lebih menarik, yang membuat seseorang merasa kesepian, bukan karena tidak punya teman, tapi karena tidak merasa dipahami. Lo bisa berada di tengah keramaian, tetap merasa sendiri. Lo bisa punya ribuan follower, tetap merasa kosong. Karena manusia bukan hanya membutuhkan interaksi, manusia membutuhkan koneksi, dan koneksi tidak dibangun oleh jumlah, melainkan oleh kedalaman. Itulah kenapa satu sahabat yang benar-benar mendengarkan, seringkali lebih berharga daripada ribuan kenalan. Ketika mulai kehilangan teman, banyak orang langsung berpikir, aku harus mencari teman baru. Padahal belum tentu itu jawabannya. Kadang, masalahnya bukan jumlah orang di sekitar lo. Masalahnya adalah kualitas hubungan yang lo bangun. Kita hidup di zaman yang membuat semuanya serba cepat, termasuk pertemanan, kenal, follow, chat, lalu hilang. Semuanya berlangsung begitu cepat. Seperti kita lupa bahwa hubungan yang kuat membutuhkan waktu, kepercayaan, dan perhatian. Hubungan yang dalam tidak dibangun oleh algoritma, tetapi oleh kehadiran. Mungkin semakin sedikit teman bukan tanda hidup lo memburuk. Mungkin itu tanda bahwa hidup lo sedang melakukan seleksi. Karena semakin dewasa, energi kita semakin terbatas, waktu kita semakin sedikit, dan kita tidak mungkin memberikan perhatian yang sama kepada semua orang. Akhirnya, hidup memaksa lo memilih siapa yang benar-benar layak dipertahankan, siapa yang hanya hadir karena situasi, dan siapa yang benar-benar hadir karena peduli. Tidak semua orang ditakdirkan menemani lo sampai akhir. Sebagian hanya datang untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi, dan itu bukan kegagalan, itu bagian dari perjalanan menjadi dewasa. Kalau hari ini lo merasa lingkaran pertemanan lo mengecil, jangan langsung panik. Coba tanyakan 3 hal kepada diri lo sendiri. Siapa orang yang benar-benar bisa lo hubungi saat hidup lo sedang sulit? Siapa orang yang membuat lo berkembang setelah bertemu dengannya? Dan siapa orang yang tetap ada ketika lo tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan? Kalau lo punya 1 atau 2 orang seperti itu, percayalah, lo jauh lebih beruntung daripada orang yang memiliki ribuan kenalan tetapi tidak punya tempat untuk pulang ketika hidup terasa berat. Mulailah menjaga hubungan yang benar-benar berarti, luangkan waktu, dengarkan, hadir sepenuhnya saat berbicara, karena hubungan yang kuat tidak dibangun oleh intensitas chat, tapi oleh kualitas perhatian. Semakin dewasa, teman lu mungkin memang akan semakin sedikit, tetapi itu tidak selalu berarti hidup lu semakin sepi. Bisa jadi hidup sedang mengajarkan lo satu pelajaran penting, bahwa nilai sebuah hubungan tidak pernah ditentukan oleh jumlah orang yang mengenal lo, tetapi oleh berapa banyak orang yang benar-benar mengenal siapa diri lo. Karena pada akhirnya bukan orang yang paling populer yang menjalani hidup paling bahagia, melainkan mereka yang memiliki hubungan yang tulus. Dan mungkin menjadi dewasa bukan tentang memiliki lebih banyak teman, tetapi tentang akhirnya mengetahui siapa yang benar-benar pantas disebut teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.